Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina al-Mustafa al-Karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah melewati dan melalui 10 hari yang pertama di mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan tentunya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapannya tentunya dengan rahmat itu menarik kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 hari yang kedua, sehingga kita betul-betul mendapatkan ampunan, maghfirah, dan dihapus segala dosa-dosa kita, baik yang disengaja ataupun yang kita betul-betul tergelincir apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, di hari yang ke-23 ini mudah-mudahan kita mampu meraih itkun minan nar, terbebas dari api neraka, yang tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyediakan surga dipersiapkan bagi orang-orang, bagi hamba-hambanya yang bertakwa, bagi hamba-hambanya yang muttaqin. Karena tidak lain dan tidak bukan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tarbiyah puasa ini untuk menjadikan kita hamba-hambanya menjadi orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan kita semuanya masuk kepada catatan Allah Subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya yang disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perlu diingat, Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga melarang pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat, ampunan, itkun minan nar bisa saja tidak kita raih karena kita tidak mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kata yang Allah Subhanahu wa ta'ala melarangnya, apa itu? Adalah larangan berbuat zalim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis qudsi yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membaca dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah di hadis yang ke-24, ada sebuah hadis an Abi Dzarrin Al-Ghifari, dari Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an Rabbi azza wa jalla, annahu qala, bahwasannya beliau telah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma, sungguhnya aku telah mengharamkan, telah melarang berbuat zalim.
ala nafsi, kepada diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah menjadikan kezaliman itu bainakum, di antara kalian, muharraman, sebagai suatu larangan, sebagai suatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah sekali-kali kalian saling berbuat zalim antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang pada dirinya. Maka tentunya kita, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat-sangat dilarang untuk berbuat zalim. Sebagaimana lanjutan hadis, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu, semua kalian itu adalah sesat, berada di dalam kesesatan, kecuali orang yang telah aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'in, wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah lapar, adalah orang yang lapar, orang yang dalam kelaparan, tidak punya apa-apa. Illa man at'amtuhu, kecuali yang telah aku beri makan dia. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Uta'imkum, pasti aku akan beri makan kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, sungguhnya kalian itu adalah telanjang, tidak berpakaian, tidak punya pakaian. Illa man kasautuh, kecuali yang telah aku beri pakaian dia. Fastaksuni, maka mintalah kepadaku pakaian. Aksukum, pasti akan aku beri pakaian kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, sungguhnya kalian itu adalah dalam keadaan salah, kalian salah. Bil-laili, di malam hari, wa bin nahar, dan di siang hari. Wa ana aghfir, dan aku akan mengampuni atas kesalahan yang kalian lakukan. Al-dzunuba, akan dosa, jami'an, semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah kalian ampunan kepadaku. Aghfir lakum, pasti aku akan ampuni kalian. Ini menunjukkan bagaimana banyaknya amal perbuatan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mereka melakukan kesesatan, ada yang mereka dalam keadaan lapar, ada juga yang dalam keadaan telanjang, ada juga yang dalam keadaan selalu berbuat salah, baik di malam hari ataupun di siang hari. Maka ini merupakan bentuk-bentuk amaliyah, amal-amal perbuatan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dzurri fatadurruni, sungguhnya kalian tidak akan mampu memberi bahaya kepadaku, maka janganlah kalian membuat bahaya kepadaku. Walan tablughu naf'i, dan juga sebaliknya kalian tidak akan bisa menyampaikan satu kemanfaatan kepadaku. Fatanfa'uni, atas kalian mau membuat manfaat kepadaku, mau menyampaikan kemanfaatan kepadaku. Ya ibadi, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, lau anna awwalakum wa akhirakum, andai kata mulai dari awal makhluk di antara kalian, wa akhirakum, sampai akhir di antara kalian, wa insakum, dari jenis manusia di antara kalian, wa jinnakum, dan dari jenis jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, andai kata semuanya itu dari awal sampai akhir menjadi orang-orang yang bertakwa di antara kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'an, Allah menegaskan tidak ada pengaruhnya
tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Begitu juga sebaliknya, ya ibadi wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, andai kata seluruh makhluk dari awal sampai akhir malah menjadi orang-orang yang lacut, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang tidak peduli melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun juga menegaskan mana qasadzalika min mulki syai'an, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada kita bahwasannya amaliyah kita sebaik apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mempengaruhi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul dianggap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk menjadikan kita manusia yang bertakwa, cukuplah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Maka daripada itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir hadis ini Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan, ya ibadi wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha, sesungguhnya yang demikian tadi itu adalah bentuk-bentuk amal perbuatan kalian, dan seluruh amal perbuatan kalian itu uhsiha, pasti aku akan perhitungkan amal perbuatan itu lakum bagi kalian. Summa ufikum iyaha, kemudian aku penuhi, aku balas kalian akan amal-amal perbuatannya itu. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapati amal perbuatannya itu baik, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan yang setimpal dengan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Amal baik kita lebih banyak, tentunya balasannya surga. Wa man wajada ghaira dzalik, Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang sangat lembut, tidak mendapatkan waman wajada syarran, tidak menggunakan syarran. Waman wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapati selain itu, artinya tidak mendapati kebaikan pada dirinya, banyak amal perbuatan yang buruk atau mungkin banyak pelanggaran yang ia lakukan, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan sekali-kali kita menyalahkan orang lain, jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana disebutkan di dalam Hikam Al-Haddad, Imam Haddad, kita sebagai makhluk ini, sebagai abad, tugasnya jangan protes-protes terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi terima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah merintahkan, kerjakan apa yang seharusnya dikerjakan dan tinggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Maka dengan demikian, dengan ketaatan kita kepada Allah, dengan selalu kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang mungkin belum beruntung, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana dahsyatnya, dampaknya orang yang berbuat zalim, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan memulai larangan ini kepada dirinya. Sehingga kalau kita pun membaca di dalam kitab Sabilul Iddikar wal Iktibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu min al amr, karya al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, di situ disebutkan wa'lam, ketahuilah, anna min asyaddil asya, sesungguhnya sesuatu yang paling sangat, wa ashkiha, dan paling bahaya, fi mauqifil qiyamah, di hari kiamat nanti, adalah zulmul ibad, kezaliman, amal perbuatan zalim dari seorang hamba. Fa innahu az-zulmu alladzi la yatrukuhu Allah, karena sesungguhnya perbuatan zalim itu adalah suatu perbuatan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian khusus. Sampai di hadis tadi, uhsiha, pasti aku akan perhitungkan, sekecil apapun. Begitu juga amal perbuatan yang baik, Allah pun juga perhitungkan, sekecil apapun. Kalau dalam Al-Quran adalah mithqala dzarratin khairai yara, mithqala dzarratin syarrai yara. Kebaikan kecil akan sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terkait dengan kezaliman ini, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis yang lain kaitannya apabila kita melakukan kezaliman, bisa-bisa kita menjadi orang-orang yang merugi, orang yang bangkrut. Sebagaimana disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan al-muflis, orang yang bangkrut? Qalu, mereka menjawab, al-muflis fina man la dirham lahu wala mata. Para sahabat mengatakan, orang yang rugi itu adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak ada dirham, yang tidak ada barang-barang di antara kita. Itu jawaban para sahabat. Tapi Rasulullah SAW menjawab, saya mengajarkan para sahabat, faqal innal muflis, sesungguhnya orang yang merugi, orang yang bangkrut itu, min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah, yang dia datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan pahala solatnya, wasiyamin, dengan pahala puasanya, wazakatin, dengan pahala zakatnya, wa ya'ti qad syatama hada, kemudian dia datang sungguh telah mencela ini, mencela orang ini, wa qazafa hada, dan menuduh orang ini, wa akala mala hada, dan makan hartanya orang ini, wa safaka dama hada, dan menumpahkan darah orang ini, dan seterusnya. Amal-amal kezalimannya disebutkan selama di dunia, wa daraba hada, dan memukul orang ini, dan seterusnya. Fayu'ta hadza, lantas diberikanlah kepada orang ini yang dulu dizalimi dunia, min hasanatihi, dari kebaikan solatnya orang tadi, dari kebaikan zakatnya orang tadi, dari puasanya orang tadi. Wa hadza min hasanatihi, dan ini adalah kebaikannya, kebaikan-kebaikan orang ini, dan diberikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, maka jika sudah habis
amal kebaikannya yang dia perbuat, baik dari perbuatan kebaikannya berupa sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, diberikan sebagai ganti atas orang yang dizalimi tersebut, qabla an yaqda ma'alaih, bahkan masih dia punya kewajiban, tanggungan untuk melaksanakan nyaurnya pahala atas orang yang telah dizalimi tadi. Maka ukhida min khotoyahum, lantas diambillah dari kesalahan-kesalahan mereka yang dizalimi, kemudian dilemparkan, dikasihkan, faturihat alaihi, dikasihkan kepada orang yang telah berbuat zalim. Kemudian karena kebaikannya sudah diberikan kepada orang yang telah dibuat zalim pada saat di dunia, kemudian dosa-dosanya dari orang yang dizalimi tadi dilemparkan, dikasihkan kepada dirinya, maka menjadilah amal perbuatan jeleknya lebih banyak daripada amal perbuatan buruknya. Maka orang tersebut turiha finnar, kemudian dia dilempar ke api neraka. Inilah dampak kita kalau tidak mampu menahan perbuatan zalim. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mampu tidak melakukan perbuatan zalim, bisa mencegah kezaliman dan bisa menumpas kezaliman, sehingga kita tidak digolongkan termasuk orang-orang yang bangkrut, yang banyak amal perbuatannya di dunia tapi banyak berbuat zalim, kemudian di akhirat amal perbuatannya dijadikan tebusan untuk menyaur, untuk memberikan atas segala kezalimannya selama di dunia. Akhirnya dia mendapatkan limpahan kejelekan dari orang yang dizaliminya. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang bangkrut, tidak membawa kebaikan sedikit pun, malah membawa kejelekan orang lain yang telah dizalimi. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang terjaga dari berbuat zalim, zalim kepada diri kita, zalim kepada orang lain, lebih-lebih na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyekutukannya. Na'udzubillah. Demikianlah kultum pada sore hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kami pribadi dan siapapun yang mendengarkannya, dan tentunya apabila ada salah ataupun kekeliruan dari apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.